khotbah sermon dari Brother A.T. Jones yang judulnya adalah spiritualism, atau topiknya adalah spiritualism, dan kita sudah pelajari bersama-sama bahwa spiritualism ini adalah penampakan atau rupa atau manifestasi yang menurut Brother A.T. Jones adalah manifestasi ketiga yang diawali dengan paganism, papacy, kemudian spiritualism. Dan spiritualism ini kita sudah pelajari adalah carnal mind atau natural mind yang ada di kita semua, yang ada di dalam pikiran setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Pikiran, perkataan, perbuatan kita semata-mata adalah jahat, ya kan? Dan itu adalah semata-mata mengenai diri sendiri. Memandang diri sendiri sebagai sesuatu yang baik, memiliki kebaikan dan bisa berbuat sesuatu, dan itu merupakan pikiran yang diimpart dari setan, ya, pikiran setan. Dan kondisi ini adalah kondisi yang tidak disadari yang ada di dalam setiap orang yang membawa nama Kristen, mengaku Kristen. Karena seseorang yang tidak mengaku Kristen, dia tidak menyadari dia itu apa, ada kebaikan. Dia tahu dia jahat. Dia malu kalau mau datang dengan orang-orang yang percaya, mengaku percaya pada Tuhan, dia datang ke gereja, dia akan duduk di paling belakang. Dia tahu bahwa dia itu jauh daripada Tuhan. Dan banyak hal-hal lainnya yang kita sudah sedang pelajari. Dan A.T. Jones dengan jelas menyatakan bahwa hanya oleh memiliki pikiran Kristus, maka kepalsuan, Kristus palsu yang ada di dalam diri kita, itu bisa diungkapkan, bisa dilihat, sehingga kita bisa apa? Bisa mengundang Tuhan, menyerahkan diri kita, atau bisa submit kepada Tuhan agar itu apa? Tidak berlanjut penipuan ini, ya. Kemudian di sini dibilang bahwa selama kita belum memiliki pikiran Kristus, maka kita tidak akan bisa menyadari spiritualisme yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana ilustrasi dari apa yang diajarkan di buku Christian Science, di mana Christian Science ini sangat mengungkapkan spiritualisme yang ada di diri kita. Malahan Christian Science mengajarkan untuk memupuk pemikiran bahwa kita ada kebaikan. Dan memang seakan-akan kelihatan benar, ya. Tetapi, dan itu diulang-ulang bahwa ada kebaikan. Tetapi kita tidak akan pernah bisa menyadari itu sampai kita memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki pengenalan akan Kristus yang seutuhnya. Dan kalau kita lakukan, kita memiliki pikiran Kristus, maka sejak saat itu spiritualisme yang ada di kita itu akan baru kita apa? Kita bisa sadari. Dan nanti kita akan melihat Brother A.T. Jones ini dia mengutip kutipan emas yang ada di buku Steps to Christ atau di buku Roh Nubuat yang lainnya. Dan akan juga dia tampilkan seorang tokoh yang betul-betul mempraktekkan apa yang dimiliki oleh pikiran Kristus. Dan pada saat itu kita lihat, waduh, ini betul-betul apa?
dia itu saudara yang akan dinyatakan di sini itu betul-betul secara natural dia mengakui bahwa tidak ada kebaikan dan kebenaran. Padahal bagi Injil dia adalah tokoh yang terbesar yang ada di bawah di bawah kolong langit ini. Jadi dikatakan bahwa Christianity itu, nah nanti kita akan lihat sebentar ya, itu kekristenan itu apa? Kekristenan itu apa? Jadi sampai di sini dinyatakan juga Brother T. Jones menyinggung mengenai bagaimana dalam pelayanan medikal ya, atau kalau kita bawa ke dalam konteks medikal misionari, itu betapa pentingnya pikiran Kristus diperkenalkan kepada pasien melalui demonstrasi dari para juru rawat maupun keluarga yang yang mempraktekkan pikiran Kristus, sehingga seseorang pasien yang sakit, apakah dia berpengharapan untuk sembuh atau tidak, yang teristimewa terutama adalah dia itu menerima Kristus secara pribadi, sehingga dia mengenal Kristus secara pribadi, sehingga dia bisa melihat keadaannya dan dituntun kepada pertobatan yang apabila Tuhan izinkan akan menuntunnya kepada kesembuhan fisik juga. Itu. Kemudian dikatakan bahwa semua hal-hal yang baik, yang bernilai, yang ada di sekitar kita, maupun yang seakan-akan kita miliki, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, yang kelihatannya menyatakan kita itu baik, ya, kita dihargai, kita bisa melakukan filantropi, kesalehan, kebajikan, ya. Tetapi kalau tidak didahului oleh hubungan dengan Kristus sebagaimana Kristus dengan Bapa, dan kita bisa perform semua itu dan seakan-akan memiliki itu yang menunjukkan seakan-akan kita adalah baik, ada kebaikan, mampu membuat perbuatan baik, itu tidak ada tidak ada hubungannya dengan dengan bagaimana kita percaya kepada Kristus. Jadi atau dengan bagaimana kita memandang Kristus. Percaya dan memandang kepada Kristus itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitar kita atau di dalam diri kita. Itu hanyalah semata-mata hubungan pribadi yang terjadi karena pengenalan kita akan Tuhan yang menyatakan betapa kita sangat membutuhkan membutuhkan anugerah keselamatannya. Sehingga kita akan bergantung sepenuhnya kepada anugerah keselamatan, kepada kekuatan setiap hari, setiap jam, setiap menit kepada Tuhan, karena kita tahu sejam, semenit saja tanpa Tuhan kita akan jatuh dan tidak bisa menghasilkan apapun untuk keselamatan kita. Dan ini adalah pikiran Kristus, atau ini adalah agama Kristen. Agama Kristen itu adalah seperti Kristus kepada Bapa. Itulah Christianity. Sebagaimana Kristus, dia tidak pernah putus hubungannya dengan Bapa karena dia itu dilahirkan dengan kecenderungan alamiah yang sama dengan kita, tetapi kecenderungan alamiah itu tidak pernah dia entertain, dia pinang-pinang atau dia pupuk, tetapi senantiasa kecenderungan alami yang berdosa itu senantiasa bisa dikalahkan karena dia memiliki pandangan yang jelas, yang benar, yang konstan
tidak pernah terputus dengan Bapa, dan dia bisa mengizinkan Bapa untuk apa? Pikiran Bapa untuk dihasilkan di dalam perkataan, perbuatan, angan-angan hatinya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit. Demikianlah juga dengan apa? Kekristenan. Ini yang dinyatakan oleh Brother E.T. Jones. Dan di dalam kekristenan yang sebenarnya, yang murni, itu tidak ada cacat, tidak ada penolakan atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu tidak ada penurutan yang sejenak atau penurutan yang sewaktu-waktu atau yang inkonsisten, tetapi penurutan yang konsisten akan dihasilkan. Atau tidak ada apa? Kejatuhan, atau disebut di sini ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna itu akan dimiliki oleh setiap orang sebagaimana Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya miliki. Wow. Dan kalau seseorang tanpa pikiran Kristus diizinkan masuk ke dalam surga, maka segenap surga dan alam semesta akan berada dalam bahaya yang besar. Akan berada dalam bahaya dan besar. Alam semesta akan terancam. Ya, itu yang dinyatakan oleh Brother E.T. Jones. Dan waktu kalau kita menyadari betul akan hal ini, maka kita tidak akan orang bilang mimpi di siang hari untuk berada sedetik pun di dalam kerajaan surga dengan kondisi kita yang apa? Yang malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang, yang hanya bisa dilihat kondisi Laodikia ini oleh karakter Bapa yang ada di dalam apa? Di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya untuk kita mencari Kristus setiap saat dan memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, agar apa yang mau kita katakan, kita pikirkan, kita lakukan, itu semua dari dalam kedalaman hati, dari sel-sel kita, semua itu menyetujuinya sesuai dengan apa? Dengan ketaatan di dalam Kristus. Tanpa itu tidak ada apa? Tidak ada kekristenan, tidak ada penurutan. Kita semua ini apa? Sedang tertipu oleh pernyataan ketiga daripada carnal mind, daripada pikiran iblis, daripada selfishness yang ada di dalam kita yang sudah ditanamkan melalui kejatuhan nenek moyang kita. Jadi kita tidak memiliki kebenaran, kesanggupan untuk apa? Menghasilkan penurutan. Dan dikatakan yang lalu sudah kita baca bahwa ketika karakter Kristus, pikiran Kristus ada di dalam kita, maka Bapa akan melihat kita sama seperti Bapa memandang Kristus yang tidak berdosa, sehingga Bapa akan mau mengakui kita karena kita mengakui Kristus di hadapan dunia. Ingatkan Tuhan Yesus bilang, jikalau seseorang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Kita tahu bahwa untuk mengakui Kristus adalah saya harus berpakaian seperti seorang Kristen. Saya harus berfilantropi seperti Kristus. Berfilantropi dan banyak hal yang kita apa? Usahakan untuk kita hasilkan dan kita nyatakan kepada dunia. Tetapi yang kita pelajari di sini bahwa itu pun kalau bisa kita lakukan, tetapi kita tidak memiliki pengenalan dan hubungan yang sangat
dekat, intim dengan Kristus, itu pun akan menjadi spiritualisme. Karena kita akan melihat diri kita baik, ada kebaikan di dalam diri kita, dan surga akan menerima kita. Dan inilah penipuan yang pernyataan yang ketiga daripada carnal mind. Puji Tuhan, sampai di sini. Sebelum kita akan lanjut, kira-kira dari yang teman-teman yang sudah sedang membaca di rumah buku ini, atau kita dari waktu yang lalu pertemuan-pertemuan kita, apakah ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan untuk kita sama-sama jawab? Baik, kalau belum ada, kita akan lanjut kepada pembacaan kita saat ini, dan kita lihat ada Bro Dion. Apakah Dion mendengarkan dan boleh untuk membacakan untuk paragraf yang berikut ini? Ya Tuhan, Anda dan saya, ketika kita telah melakukan itu, Anda dan saya berdiri di hadapan Tuhan, sama seperti kita telah melakukannya, tidak pernah melakukan dosa di dunia ini. Seolah-olah kita adalah malaikat sepanjang waktu. Lanjut, Uncle. Iya, lanjut ya. Saudara-saudara, Tuhan itu baik, Dia baik. Oh, Juru Selamat kita adalah Juru Selamat yang luar biasa. Jemaat, amin. Saudara-saudara, demikianlah itu. Marilah kita membiarkan Dia memiliki caranya sendiri. Lanjut. Lebih dari ini. Mungkinkah ada lagi pikir kamu? Mengapa Tuhan berkata demikian? Lebih dari ini, Kristus mengubah hati. Dia tinggal di dalam hatimu oleh iman. Itulah keberkahannya. Apa gunanya hidup kekal bagiku dengan hati seperti itu? Tidak, Dia tidak berhenti di situ. Dia mengubah hati. Anda harus memelihara hubungan ini dengan Kristus dengan iman dan menyerahkan keinginan Anda yang terus-menerus untuknya. Itulah pikiran yang kita miliki tadi malam. Ini adalah pelajaran yang sama selama ini. Dan selama kamu melakukan ini, Dia akan bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, Anda mungkin berkata, Tuhan telah memberi kita izin untuk berkata. Dia telah memberi tahu kita bahwa kita boleh berkata. Terus. Lanjut. Ya. Kehidupan yang sekarang saya jalani dalam daging, saya hidup oleh iman anak Tuhan yang mencintai saya dan memberikan dirinya sendiri untuk saya. Jadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang berbicara, tetapi Roh Bapamu yang berbicara. Kemudian, dengan Kristus bekerja di dalam Anda akan menyatakan semangat yang sama dan melakukan karya yang sama. Anda tidak dapat melakukan sebaliknya. Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia sama di sini dalam daging kita sekarang, seperti Dia dulu di sini sebelumnya dalam daging. Pekerjaan, kebenaran, ketaatan. Jadi kita tidak memiliki apa-apa di dalam diri kita untuk dibanggakan. Oke, sampai Terima di kasih situ. Tuhan. Oke, Dion, apa yang Dion bisa dapatkan dari yang baru dibaca? Kira-kira. Bilang
kita harus memikirkan Kristus hidup dalam diri kita kan, seperti kita memiliki iman Kristus yang tinggal dalam kita. Dan kita harus melakukan, Anda harus memelihara, boleh naik sedikit Uncle. Anda harus memelihara hubungan ini dengan Kristus dengan iman dan penyerahan keinginan. Jadi kita harus melakukan semuanya ini dengan penyerahan sepenuhnya kan? Dan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, terima kasih Dion. Jadi dibilang bahwa sambungan ini, kalau kita sudah melakukan itu, yaitu melakukan apa? Karakter Kristus menggantikan karakter kita, maka dan kita diterima oleh Tuhan sebagai apa? Orang yang tidak berdosa, maka kita akan kita itu adalah seolah-olah di hadapan Bapa itu adalah malaikat sepanjang waktu, atau Bapa tidak akan melihat kesalahan kita di waktu yang lalu, karena setelah waktu yang lalu itu lewat, maka waktu yang saat ini itu kita akan apa? Yang sudah menerima Kristus dengan melalui iman, kita itu akan menurut, akan menghasilkan penurutan, dan penurutan yang dihasilkan itu adalah hasil di mana juru selamat itu tinggal atau berdiam di dalam kita. Karena apa? Karena kita memiliki dan memelihara hubungan dengan Kristus yang terus-menerus. Jadi memiliki hubungan dengan Kristus dipelihara dan terus-menerus. Dan penyerahan keinginan kepada Tuhan. Itu yang sudah dipelajari di waktu yang lalu. Dan selama kita melakukan ini, maka Kristus yang bekerja di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekarang saudara-saudara, bagaimana realisasi dari ini? Selama ini kita sudah sedang membaca Kristus melakukan di dalam kita, baik keinginan maupun pekerjaan atau perbuatan kita menurut yang Dia sukai di dalam kita. Bagaimana itu bisa terrealisasi di dalam kita? Ini pertanyaan yang sudah selalu kita ulang-ulang dan kita jadi topik di pelajaran ini. Bagaimana itu bisa terrealisasi dalam kita? Karena kalau ini tidak bisa dijawab dengan gamblang oleh kita, ya kan? Dan kita hanya mengerti tulisan ini secara klise, oh ya tertulis demikian, tapi bagaimana itu terrealisasi di dalam kita? Apa yang harus terjadi di dalam kita supaya kita bisa Kristus yang melakukan di dalam kita? Atau bagaimana spiritualisme itu bisa hilang dari diri kita, pertanyaannya. Karena kita pelajari betapa berbahayanya spiritualisme ini. Sejauh ini, bagaimana itu spiritualisme itu bisa disingkirkan dari kita. Karena spiritualisme adalah kebalikan dari Christianity, pure Christianity. Tapi yang terjadi adalah Christianity berkedok. Dan tanpa mengerti pelajaran ini, kita semua itu dalam apa? Dalam kondisi Christianity apa? Kita berkedok Christianity. Jadi bagaimana solusi yang Brother A.T. Jones
nyatakan kepada kita. Apakah ada yang boleh memberikan jawaban bagaimana kita tahu bahwa saya ini sedang memiliki paham spiritualisme ada di dalam saya dan bagaimana itu bisa disingkirkan. Sampai di sini. Ya, Lali, silakan. Yang Filipi 2 ayat 12-13 itu ya. Ya, Li. Untuk menyingkirkan ini yang Kak Roy ini merah, dia akan bekerja. Jadi izinkan dia untuk ini kan yang kita bacakan yang work out your own salvation with fear and trembling. Jadi kalau kita sudah tahu, kalau kita mau trembling itu artinya kalau kita takut untuk mengerjakan itu dengan kekuatan kita sendiri, karena Tuhanlah yang untuk mau dan melakukan, Tuhanlah yang akan lakukan itu. Yang menjadi bagian kita adalah yang selalu kita itu adalah submit atau yielding kan. Itulah yang akan menyingkirkan kita punya spiritualisme, spiritisme dalam diri kita, yaitu membiarkan atau mengizinkan Tuhan untuk melakukan dia punya kemauan dan pekerjaan di dalam kita punya diri ya. Mungkin sekarang itu. Bagaimana supaya saya mau kasih singgasana atau tahta saya yang mana saya bertahta supaya Tuhan bisa duduk dan memerintah di dalam diri kita. Supaya kita bisa mengizinkan Tuhan yang melakukan kan itu sama dengan mau kasih tahta saya kepada Tuhan. Apa yang harus terjadi di dalam kita atau pada kita sehingga saya mau untuk menyerahkan tahta saya kepada Tuhan. Pertama yang harus tahu dulu dia punya karakter itu kasihnya kan. Sama kayak anak, iya, anak yang hilang ketika dia mau balik dia tahu bapaknya itu baik. Kalau misalnya bapaknya itu tidak baik, bagaimana saya mau balik ya? Saya mau menyerahkan dengan mengetahui bahwa Tuhan itu baik. Makanya ada keinginan untuk saya perlu dia. Nah, itu ya. Makanya karena merasa perlu dan kedua merasa bahwa diri kita itu tidak mampu. Kalau walaupun kita tahu dia baik tapi kita merasa kita mampu, kita tidak akan cari dia. Karena kita berkekurangan, tidak mampu untuk melakukan sesuatu, makanya kita merasa perlu sesuatu di luar diri kita. Itulah baru kita bisa mencari kekuatan yang lebih dari diri kita kan, atau yang supranatural yang lebih dari diri kita, baru kita akan cari Tuhan. Makanya disitulah kita akan menyerahkan hati kita kan. Makanya dengan communion with God, ada juga itu pelajarannya, communion with God. Bagaimana kita perlu dia tiap hari karena ketidakmampuan kita. Makanya selalu ini yang di pertama-tama sampai jauh ini selalu ditekankan, bukan kita, kita tidak bisa, cuma Yesus yang bisa. Dengan itu diingat-ingatkan terus, makanya dengan mengetahui ketidakmampuan kita akan cari itu. Kita akan cari Tuhan Yesus supaya apa? Mau untuk melakukan kan. Karena tidak ada pilihan lain. Saya mau buat apapun, saya mau berusaha bagaimanapun, tidak akan bisa karena itulah memang tidak ada pilihan lain selain saya harus berserah kepadanya. Cuman itu. Cuman itu yang bisa. Ya. Thank you. Oke, thank you Lali. Betul sekali itu. Apakah pengenalan atau memiliki pikiran Kristus itu sesuatu beban atau suatu hal yang indah untuk dijalani? Itu harusnya sebenarnya sesuatu yang indah kan.
Tetapi itu Iya. berawal dari sebuah beban. Jadi beban hidup ya kalau misalnya gitu. Tetapi kalau memang sudah merasa kebutuhan dan sudah lihat kebaikan Tuhan, itu sudah merasa sesuatu yang indah ya. So bukan Wow. beban lagi karena itulah itu ya. Ya, jadi sama seperti para malaikat, bagaimana mereka melayani singgasana Bapa dengan begitu sukacita dan begitu eh, tanpa beban. Itu demikianlah seharusnya ya. Itu adalah berkat terbesar yang terindah yang Tuhan mau karuniakan kepada kita. Karena di dalam itu ada buah-buah sukacita, ya kan? Karena kita akan eh, memiliki sukacita. Tuhan Yesus bilang apa kan? Waktu dia di sumur Yakub, ya, dia bilang sebelum itu dikatakan bahwa Tuhan renubuat ya katakan. Tuhan bisa mencapai tujuannya dalam membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tetapi dalam tujuan untuk mengembangkan karakter seperti dia, we must share kita harus mengambil bagian di dalam pekerjaannya, di dalam kebahagiaannya. Jadi kebahagiaan kita berubah daripada kebahagiaan untuk diri sendiri kepada kebahagiaan untuk apa? Untuk Tuhan dan untuk sesama. Itu yang harus di switch ya, harus di switch dalam diri kita. Dan itu semua hanya bisa terjadi kalau kita izinkan Tuhan. Oke. Dan kita akan lihat ya. Ini pernyataan dari tokoh yang nanti yang akan ditampilkan oleh Brother E.T. Jones. Oke. Kalau bisa nanti yang baca nanti bisa ini ya. Oke, apakah Wanda boleh tolong bacakan? Kehidupan yang sekarang saya jalani. Oke. Kehidupan yang sekarang saya jalani dalam daging, saya hidup oleh iman anak Tuhan yang mencintai saya dan memberikan dirinya sendiri untuk saya. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan kamu yang berbicara, tetapi roh Bapamu yang berbicara." Kemudian, dengan Kristus bekerja di dalam Anda akan menyatakan semangat yang sama dan melakukan karya yang sama. Anda tidak dapat melakukan sebaliknya. Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dia sama di sini dalam daging kita sekarang. Seperti dia dulu di sini sebelumnya dalam daging. Pekerjaan, kebenaran, ketaatan. Jadi kita tidak memiliki apa-apa di dalam diri kita untuk dibanggakan. Terima kasih Tuhan, jangan mulai meninggikan diri dan membanggakan diri sendiri dan berkata, "Aku kaya sekarang dan aku telah memperkayakan diriku. Sekarang saya bijaksana, sekarang aku baik-baik saja." Tidak. Bukankah seorang yang akan mengatakan itu pada saat seperti itu, bukankah dia makhluk terburuk di alam semesta ini? Bagaimana dia bisa lebih buruk? Kapan dia benar-benar tersesat, tak berdaya, dan hancur? Dan dia mengakuinya dan berkata demikian. Dan kemudian Tuhan memiliki belas kasih yang luar biasa sehingga dia memberinya semua yang dia miliki di alam semesta. Dan kemudian orang itu berdiri dan mulai membanggakan betapa baiknya dia dan betapa hebatnya dia. Celahan apa yang lebih besar yang mungkin dia taruh ke atas kebaikan Tuhan? Tidak, Pak. Biarlah dia yang memuliakan kemuliaan di dalam Tuhan. Kongregasi menjawab, amin. Mari kita lakukan. Sampai di sini, siapa yang lebih jahat? Orang dunia atau Laodikia?
Laodikia. Seperti apa kejahatan atau keburukan Laodikia? Merasa diri kaya, Iya, memperkayakan diri, merasa diri dicap baik-baik jelek, saja. cap jelek oleh Brother E.T. Jones itu atau oleh firman Tuhan itu, karena ini juga firman Tuhan yang ini ya kalau kita simpulkan, dicap sebagai yang paling apa dicapnya Makhluk seperti apa? makhluk terburuk di alam semesta. Dan itu ada di orang dunia atau di orang yang mengaku Kristen tapi tidak menyadari spiritualisme yang ada di dalam dirinya. Ini ada pada orang-orang yang mengaku Kristen. Dan orang yang mengaku Kristen yang memiliki peluang untuk mendapatkan gelar makhluk terburuk di alam semesta. Bahkan orang-orang yang mengaku siapa? Umat Tuhan. Ya kan? Aduh. Ini jadi saudara-saudara ini kita lihat bahwa di dalam kebaikan dan kejahatan tidak ada degree, tidak ada tingkatan, tidak ada levelnya. Kita itu dibenarkan Tuhan dan menjadi orang benar atau tidak sama sekali. Kita itu orang jahat yang kelihatan seperti orang Kristen, banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan kelihatannya atau di dalam keagamaan kita, tapi sebenarnya kita adalah orang terburuk di alam semesta ini. Tidak ada orang yang hampir selamat atau hampir tidak selamat. Tidak ada. Yang ada adalah orang benar yang dibenarkan oleh Bapa karena Kristus di dalam dia, atau sebaliknya. Orang yang jahat dan apa? Bagi ini untuk umat Tuhan ya, untuk orang yang sudah mengambil label kekristenan. Itu hanya ada dua. Orang jahat sekali, yang paling jahat di alam semesta, maupun umat Tuhan yang dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Tapi kalau orang dunia, dia itu, kalaupun dia tidak layak masuk dalam kerjaan surga, dia tidak akan menerima label sebagai makhluk terburuk di alam semesta ini. Karena dia, walaupun dia mengaku dia baik, tapi dia mengaku baik bukan dalam konteks keagamaan. Dia itu mengaku baik karena saya pemimpin partai politik, saya pernah menjadi pemimpin pemerintahan, atau dan yang lain-lain. Tapi kalau orang Kristen yang tidak memiliki Kristus, tidak memiliki the mind of Christ, itu adalah orang yang atau umat Tuhan, itu adalah makhluk terburuk di alam semesta ini. Karena dia mengaku dia Kristen dan dia mengaku memiliki kebaikan atau menghargai atau dia percaya dengan dia punya good work. Sehingga dia akan keluar dari dalam dirinya bahwa dia itu baik, atau dia tidak mengatakan dia baik, tapi dia mengatakan orang lain apa? Buruk. Itu sama dengan dia menyatakan dia baik. Oh, saya sudah vegetarian. Kamu Kristen, kamu belum vegetarian. Dan lain-lain yang bisa keluar. Kalau itu keluar dari mulut kita, saya sudah country living. Kamu belum country living. Kalau itu keluar dari mulut kita, itu hanya menunjukkan bahwa saya itu belum memiliki the mind of Christ. Dan marilah kita lihat itu kepada diri kita. Jangan lihat itu kepada apa? Kepada orang lain. Tapi itu pun tidak akan bisa kita sangkal akan keluar dari mulut kita, atau keluar atau ada di dalam hati kita walaupun mungkin tidak kita ungkapkan. Selama kita tidak memiliki hubungan dengan Kristus karena tidak
mengenal Kristus karena sehingga tidak memiliki pikiran Kristus, maka itu akan keluar. Kalau tidak pada saat krisis itu akan keluar. Jadi ini teguran buat kita semua, saudara-saudara. Selama kita tidak memiliki pikiran Kristus saat ini, selama kita tidak mau mencari pikiran Kristus, kehidupan, the life and the teaching of Christ, apa yang Kristus praktekkan dalam kehidupannya, apa yang dia ajarkan dari mulutnya, dan apa yang sudah dia nyatakan dari hukum-hukumnya, kalau itu tidak kita miliki, maka kita akan merasa baik, lebih baik dari orang lain, dan merasa diri benar. Walaupun sekarang tidak nyata, tapi waktu krisis itu akan nyata. Itu akan keluar. Dan sebelum itu terjadi, ketika Tuhan sudah mau datang, atau ketika pintu kasihan ditutup, atau roh Tuhan diangkat, atau hujan air yang sedang dicurahkan saat ini secara sprinkle, sebelum itu berhenti, mari sebelum kesempatan itu berakhir, sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Karena pada saat krisis nanti, itu akan diungkapkan. Dan kalaupun sekarang Tuhan ungkapkan itu nyata di dalam kita, itu adalah kebaikan Tuhan yang dia rencanakan supaya kita menyadarinya dan apa? Mencari karakter Kristus. Mencari pikiran Kristus melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dikatakan di sini bahwa kita tidak memiliki apapun dalam diri kita untuk dibanggakan. Kita tidak memiliki dasar untuk meninggikan diri. Manusia atau orang-orang yang mengambil Yesus apa adanya akan selalu rendah hati. Itu membuat seorang pria rendah hati untuk menerima Kristus dengan iman. Tetapi jika dia tidak menerima Kristus dengan iman dan memperolehnya, tentu dia akan merasa memiliki sesuatu untuk apa? Untuk dimegah-megahkan. Jadi kita harus sangat apa, saudara-saudara? Harus sangat menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui apa yang Yesus hidupkan dan apa yang Yesus ajarkan selama dia hidup dan melalui hukum yang sudah dia berikan kepada kita. Itu sangat penting bagi kita. Oke. Dan dikatakan bahwa di sini sudah sama ya, ini sama dengan atas. Ini yang kita lihat. Bagaimana supaya kita bisa menyadari spiritualisme yang ada di dalam diri kita. Itu ada di Steps to Christ 64.2 yang sudah kita sama-sama baca dan sudah sama-sama kita pelajari. Oke, apakah siapa yang bisa baca ya? Apakah anti early ada boleh tolong bacakan kutipan Steps to Christ. Oke. Ya. Mulai dari semakin ya? Semakin iya. Semakin dekat Anda datang kepada Yesus, semakin salah Anda akan muncul di mata Anda sendiri. Karena penglihatan Anda akan lebih jelas dan ketidaksempurnaan Anda akan terlihat dalam kontras yang luas dan berbeda dengan sifatnya yang sempurna. Ini adalah bukti bahwa khayalan-khayalan atau kebohongan setan telah hilang kekuatannya. Jadi anti di sini bagaimana caranya supaya kita bisa melihat spiritualisme yang ada di dalam diri kita? Melihat kesempurnaan Yesus ya. Kita melihat kesempurnaan Yesus, maka kita akan bisa melihat apa? Ketidaksempurnaan
ketidaksempurnaan kita. Ini yang sudah sedang kita baca ya. Jadi saudara-saudara, kalau ini dipraktekkan, kita mempraktekkan untuk selalu. Kita sudah belajar sama-sama ya. Joy sudah sudah kasih ya. Beholding Christ. Kalau kita beholding Christ, maka kita akan bisa, penglihatan kita akan semakin jelas. Kita akan melihat kesempurnaan tabiat Kristus dan ketidaksempurnaan tabiat kita. Dan sehingga secara natural akan menjadi natural bagi setiap orang yang sedang memandang Kristus itu untuk merasa dirinya lebih berdosa, lebih buruk, dalam arti lebih tidak ada baiknya, tidak baik dibandingkan orang yang tidak belajar atau dibandingkan orang yang bukan Kristen. Secara natural orang Kristen itu dia punya buah-buah adalah akan menjadi rendah hati. Itu akan menjadi natural, akan menjadi alami. Kenapa? Karena dia senantiasa membandingkan dirinya dengan yang sempurna, dan ketidaksempurnaannya akan kelihatan. Dan dia akan selalu mau untuk rendah hati, mau untuk mengampuni, karena dia barusan memohon pengampunan dari Yesus. Waktu dia lihat noda-noda karakter yang ada pada dirinya, dia akan jatuh di lutut dan akan minta, Tuhan ampuni saya, orang berdosa ini. Saya sudah membuat Engkau disalibkan karena dosa-dosa saya. Saya barusan semua dosa-dosa akan diungkapkan, baik yang sudah diperbuat, dikatakan, dan yang masih di dalam pikiran akan diungkapkan oleh oleh karakter Kristus, oleh Roh Kudus. Ini loh, karena compare dengan Kristus. Yang hal-hal yang tadinya kita lihat bukan suatu masalah, sekarang saya lihat itu suatu masalah. Saya rasa saya sudah cukup baik dengan ukuran saya kepada manusia, tapi pada saat kita lihat itu dengan ukuran Tuhan, itu akan nyata bahwa saya jauh daripada sempurna. Dan waktu saya bawa itu kepada Tuhan, jatuh di atas batu karang dan minta keampunan dosa, Tuhan kasih pertobatan. Masa ketika orang lain dengan ketidaktahuannya ataupun dalam pengetahuannya melakukan itu buat kita, kita tidak akan mengampuni atau memaafkan atau lebih dahulu meminta maaf kepadanya. Itu secara naturally atau kuat power, kekuatannya akan kita hasilkan dalam kehidupan kita. Tanpa itu tidak akan bisa kita alami pengalaman ini. Dan pengalaman ini akan dinyatakan oleh seseorang yang paling kalau dengan sebenarnya di hadapan surga tidak ada istilah paling, tapi bagi kita istilah katakan seorang yang sangat berjasa di dalam Injil, walaupun semuanya Tuhan yang lakukan. Tapi karena dia mengizinkan Tuhan lakukannya, sehingga kita boleh katakan kelihatannya sangat berjasa bagi Injil. Tapi apa yang dia ungkapkan sebentar akan ditampilkan oleh Brother E.T. Jones. Oke. Apakah Aunty Early boleh lanjut? Bagaimana kondisi manusia? Karena masih satu konteks ya. Oke. Ya. Kok ininya Oh. Ya. Bisa dibaca, Aunty? Oke. Bagaimana ya? Iya. Bagaimana kondisi manusia itu yang mulai berpikir dirinya cukup baik dan memuji dirinya sendiri, khayalan setan ada padanya. Bahkan jika dia telah hidup bersama Tuhan selama 15 atau 20 tahun. Jika dia mulai sekarang berpikir bahwa dia cukup baik, bagaimana kondisi orang itu? Dia tertipu oleh setan.
dia berada di bawah delusi setan. Itu semuanya. Ada seorang pria yang hidup bersama Yesus Kristus selama 30 tahun. Ketika dia pertama kali memulai, di tahun-tahun awal hidupnya dengan Kristus, dia berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ini siapa Dan punya pernyataan anti? Sorry, kita potong. Iya, Siapa siapa ya? yang berkata ini? Anti ingat Kayak ini siapa punya perkataan? kayak si Paulus ya, Iya, bukannya? betul. Lanjut Oh, anti. oke. Mana tadi? Nah, di sini. Dan hampir 30 tahun setelah ini, mendekati akhir hidupnya, dia berkata ini adalah perkataan yang setia dan layak untuk semua penerimaan, bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang saya dulu adalah pemimpinnya. Jemaat sekarang pemimpinnya. Oke. Jadi di sini Brother Eddie Jones, kita tahu ya. Sorry anti kita pause dulu kita ini ya. Jadi Rasul Paulus waktu dia mengenal Yesus, dia berkata bahwa hidupnya yang sekarang aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia mengaku bahwa dia telah disalibkan dengan Kristus dan bahwa Kristus yang hidup di dalam dia. Kemudian 30 tahun kemudian, selama 30 tahun dia hidup dengan kehidupan Kristus yang hidup di dalam dirinya, bukan dia lagi yang hidup. Apakah dia menjadi sombong atau ini yang dia katakan? Dia katakan dia itu siapa? Apakah dia katakan I was chief sinners? Saya dulu seorang pemimpin atau kepala dari orang berdosa, atau dia bilang I am chief sinners. Jemaat bilang apa? Waktu Brother Eddie Jones bilang I was chief, aku dulu. Apakah itu yang Rasul Paulus katakan? Dan jemaat tahu bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Dan jemaat memperbaiki pertanyaan yang sengaja dinyatakan oleh A.T. Jones, gunakan I was. Dan jemaat bilang apa anti? No. Dia bilang apa? Am. I am. Present tense. Saat ini. Jemaat bilang, bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan bahwa saya saat ini chief sinners. Jadi semakin dia dekat dengan Tuhan, dia tidak mengatakan dulu saya jahat, sekarang saya baik. No, dia katakan saya sekarang orang jahat, bahkan pemimpin, orang berdosa. Terus dikatakan, oke lanjut anti di sini. Oke, tidak. Iya. Dahulu adalah ketua jemaat, tidak MC. Sekarang adalah pemimpin. Pemimpin yang berdosa ya. Oh tidak, saat dia menjadi Saulus dari Tarsus, menganiaya orang-orang kudus. Maka dulu dia adalah kepala orang berdosa. Jemaat, tidak. Sekarang adalah kepala.
Amin. Tepat. Kristus Aduh. Yesus Ya, lanjut Boleh nanti. Ya, lanjutkan? boleh lanjut Oke. dulu. Ya, silakan. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, di mana saya saat ini paling berdosa. Kapan? Kongregasi sekarang. Ketika dia hidup 30 tahun bersama Yesus Kristus, jemaat ya. Ya, saya saat ini adalah kepala. Oh, dia memiliki pandangan yang demikian tentang Yesus, Tuhan Yesus, tentang kekudusannya, tentang kemurnian sempurnanya. Sehingga ketika dia memandang dirinya, menganggap dirinya sendiri, terpisah dari Kristus, dia adalah yang terburuk dari semua manusia. Itu adalah agama Kristen. Itu adalah pikiran Kristus. Oke, Anti. Jadi apa itu pikiran Kristus atau agama Kristen yang di-experience atau dialami oleh Rasul Paulus yang dia nyatakan dari dua ayat yang pertama dan kedua? Kira apa, Anti? Apa yang menganggap dirinya terpisah dari Kristus, dia adalah yang terburuk dari semua manusia. Oh, maksudnya Apa bukti bahwa seseorang yang mana dalam kasus ini Rasul Paulus dia memiliki pikiran Kristus yang dinyatakan melalui ungkapannya yang sudah kita bacakan tadi. Apa ungkapannya itu yang membuktikan bahwa dia memiliki pikiran Kristus atau memiliki pandangan pengenalan yang benar kepada Kristus? Apa buktinya? Waktu dia katakan apa, Anti? I am a Chief sinner. chief sinner. I am atau I was yang dia bilang? I am. I am. Present tense. Saya sekarang adalah pemimpin orang berdosa. Atau saya merasa saya adalah orang yang paling berdosa regardless 30 years my saya punya performance, saya punya dedication for the gospel, tanpa memandang semua yang sudah saya lakukan, 3 kali mengalami kapal karam, bersekian kali dicambuk, sekian kali masuk penjara, harus diturunkan dengan keranjang dari tembok pada malam hari karena sudah dikepung dan akan dibunuh. Semua dia alami itu. Dicambuk, dianiaya, dimahkamahkan. Tapi dia di akhir hidupnya justru dia bilang, I am a chief sinner. Dan inilah bukti hasil daripada berdiamnya Kristus di dalam hati seseorang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Dan tidak, kalau itu hasilnya, sebaliknya, itu hanya membuktikan bahwa saya itu penganut spiritualisme yang tidak menyadari keberadaan saya. Dan kenapa demikian? Karena saya gagal untuk memandang Kristus. Silakan Lali mau tambahkan atau Anti Early atau teman-teman yang lain. Jelas sekali ya Kak, yang punya. Jadi selama ini maksudnya kalau kita itu ya tadi makanya yang sempat disinggung juga, ketika kita mulai mengubah perilaku kita kayak pola makan, kebiasaan, dan pikir kita I was a chief sinner kan? Iya. Dulu memang saya berdosa, tapi sekarang saya itu sebenarnya tipuan setan. Makanya dia bilang I am. Perubahan apapun yang kita sudah bikin dalam dunia ini, yang kita sudah menganggap kita sudah lebih baik dari dulu, tetap saya ini orang berdosa.
Karena terpisah apapun dari Kristus. Dia terpisah. merasa bahkan terpisah dari Kristus. Jangan pernah, walaupun kita sudah sampai di level apapun, makanya ada kutipan juga kan yang 144.000 itu atau The Remnant itu akan merasa terus Iya. bahwa mereka itu orang berdosa dan tidak layak untuk Kristus. Itu makanya kalau ada perasaan itu sedikit pun dalam diri kita, sudahlah, jangan berharap kalau kita menjadi 144.000 atau menjadi apa, kalau kesombongan sedikit pun merasa kita lebih ada dalam diri kita, aduh Jadi ini penting sekali Nali pelajaran ini. Aduh. makanya ini kan yang bilang supaya kita kecurahan Roh Kudus, tahu bahwa kita harus tahu ini. Kalau nggak mungkin kita bisa kecurahan Roh Kudus kalau kita bisa merasa bahwa kita sudah baik kan. Aduh, itu nggak bisa. Iya. Harus sama seperti Paulus. Kalau saya itu memang nggak, terpisah, saya memang kepala orang berdosa. I am chief sinner. Sampai itu dia kan sudah mau mati juga masih bilang seperti itu. Ini dia sudah semakin dekat dengan Yesus. Semakin dia dalam experience merasakan keindahan, kebahagiaan. Walaupun susah yang dia alami, tapi semakin dia menginjil, ketika dia menginjil, dia bisa mengambil tempat di mana Kristus berada. Dia bisa merasakan kenapa Kristus harus begini, kenapa waktu hidup Kristus begitu, kenapa dia mengundurkan diri waktu Yohanes sudah lemah, dia juga mengundurkan diri karena dia tidak mau menambah beban bagi Yohanes, karena berat sekali Yohanes yang diterima oleh Yohanes Pembaptis pada saat posisinya sebagai juru kabar akan digantikan oleh dia. Setan di situ mencobai Yohanes Pembaptis habis-habisan, dan Kristus menyadari itu, dan dia juga mundur, dia kurangi intensitas pelayanannya supaya orang-orang juga tidak menunjukkan banyak murid-muridnya langsung pindah kepadanya. Itu pencobaan yang besar sekali untuk seseorang yang kehidupannya mewakili 144.000. Dan dia bisa jatuh, Yohanes Pembaptis. Dan kenapa Kristus bersikap seperti itu? Dan banyak hal lainnya, kenapa Kristus harus mengundurkan diri. Dan semua itu dialami oleh Paulus. Waktu dia punya experience 30 tahun melayani, di situ dia bisa lihat bagaimana gurunya itu punya kasih pengorbanan yang begitu besar bagi dia dan bagi orang-orang berdosa yang perlu dilayani. Dan semakin dia menyelami ini semua, membuat dia semakin rendah hati dan tidak ada apa-apanya. Dan itu keluar di ayatnya waktu dia katakan, I am a chief sinner, dan tidak ada apapun yang akan dibanggakan dan bisa digunakan untuk membayar keberdosaannya yang sudah dibayar oleh kematian gurunya dan kehidupan gurunya yang penuh dedikasi itu. Dan ini adalah hasil daripada pengenalan akan Kristus. The mind of Christ ada dalam dia. Dan dikatakan di sini, dikatakan bahwa tidak ada kasih yang mendalam kepada Yesus yang dapat tinggal dalam hati yang tidak menyadari keberdosaannya sendiri. Jiwa yang diubah oleh kasih karena Kristus akan mengagumi karakter ilahinya. Tetapi jika kita tidak melihat cacat moral kita sendiri, itu adalah bukti yang tidak salah lagi bahwa kita belum memiliki pandangan tentang keindahan dan keunggulan atau excellence-nya Kristus. Semakin sedikit kita melihat untuk menghargai dalam diri kita, semakin kita akan melihat untuk menghargai kemurnian dan keindahan tak terbatas juru selamat kita. Itu adalah agama Kristus, Kristen. Memang ini saya pribadi waktu baca The Acts of Apostles, itu adalah buku terakhir sebelumnya kita baca. Ini kita semua punya pengalaman yang sama ya, cuman izinkan saya share sedikit ya. Saudara-saudara juga pasti mengalami. Sudah baca buku Kerinduan Segala Zaman, Kemenangan Air,
early writing, semua waktu baca itu, waktu baca kerinduan early writings, waduh, saya belum Advent kalau belum baca early writings, belum tahu sejarah Advent. Waktu baca kerinduan segala zaman, dan waktu lihat juga Patriarchs and Prophets, ini Acts of Apostles, kisah para rasul kayaknya nanti terakhir, nanti Jo. Waduh, pas baca The Acts of Apostles, baru kita bisa lihat betapa ini murid-murid rasul-rasul dan teristimewa. Rasul Paulus, waduh, ini Rasul Paulus, ini Paul ini jadi apa? Kalau mau dibilang favorit tetap Yesus ya. Tapi istilahnya, kalau memang betul demikian, istilahnya ini Paulus waktu baca, waduh, ini jadi favorit sekali. Jadi favorit sekali. Tapi tetap favorit tetap Yesus. Dia bilang, Daniel and Joseph is a good example. But Christ is the perfect example. Kristus adalah teladan yang sempurna. Oke, kita lanjut ya. Ini izinkan saya baca dulu ya. Sekarang mari kita pergi untuk pelajari Alkitab. Apa yang dikatanya? Apa yang kamu bilang, saudara-saudara sekalian? Kita berada dalam posisi yang menakutkan di konferensi ini. Ini A.T. Jones dia menyadari betapa menakutkannya posisi kita ya, yang ada di konferensi. Karena yang hadir di konferensi ini adalah orang-orang yang percaya, mengaku dialah umat Tuhan. Dia bilang bahwa ini begitu mengerikan. Saya mengatakan itu sekali sebelumnya. Tapi saya menyadari malam ini lebih dari yang saya lakukan saat ini. Jadi boleh kita katakan sekarang, teman-teman, bahwa saat ini di dalam pertemuan Bible study kita saat ini adalah saat yang menakutkan sekali bagi kita. Ya kan, kita bisa pindahkan itu kepada posisi kita saat ini. Karena kita sedang Bible study, kita adalah orang-orang yang rajin Bible study, yang mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kemudian saya tidak bisa menahannya, saudara-saudara, saya tidak bisa menahannya. Kita berada dalam posisi yang menakutkan di sini. Tidak seorang pun dari kita yang pernah memimpikan nasib menakutkan yang menggantung pada hari-hari yang berlalu di sini. Dan disambung oleh Penatua Olsen. Memang demikian. It is so atau there is so. Benar, kata A.T. Jones. Saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, ini perenungan kita semua. Apakah kesungguhan kita dalam mencari Tuhan semakin dalam? Kita jawab sendiri, teman-teman. Apakah itu demikian? Apakah demikian? Atau ada kekosongan, ada space yang terjadi dalam diri kita? Sekali lagi, Brother A.T. Jones, pekabar Tuhan yang Tuhan percayakan pekabarannya melalui saudara ini, di dalam evaluasinya terhadap pekabaran Tuhan dan umat Tuhan yang ada di depannya, di mana dia berada dan berkhotbah, dan berkata bahwa posisi saudara dan saya sangat menakutkan. Kenapa? Karena apakah kesungguh-sungguhan saudara dan saya dari hari ke hari semakin meningkat dalam mencari Tuhan? Kita jawab sendiri. Ya, ini jadi teguran sekali. Jadi kalau penjaga watchman, inilah watchman, ya, dia lagi meniupkan trompet. Watchman meniupkan trompet bukan bahwa musuh waktu dia berada di
tembok perlindungan, tembok pertahanan, di menara, lebih tinggi lagi dari tembok, di atas lagi, menara tembok perlindungan, watchman akan bunyikan trompet untuk membangunkan segenap seisi kota dan para pengawal, para prajurit untuk bersiaga. Musuh sudah ada di kejauhan sana, ya kan? Atau ada pembawa kabar dari ujung yang bisa dilihat oleh mata telanjang 2-3 kilometer. Dia lihat ada kepulan asap dan ada seorang membawa kuda, ya. Membawa kuda dengan terburu-buru cepat, dan dia mengangkat bendera apa? Bendera merah dari jauh. Dia bawa kuda dan diangkat bendera merah. Yang artinya sudah diketahui bahwa ada enemies approaching. Dan pada saat dari jauh, sebelum pun pembawa pesan itu sampai, watchman sudah harus membunyikan trompet. Bendera merah, trompet bahaya. Semua siap di pertahanan masing-masing. Dan itulah yang dinyatakan oleh Brother E.T. Jones, ya. Dia bilang bahaya. Musuh sudah sedang approaching. Bahkan musuh sudah hampir menguasai benteng kita. Benteng pertahanan. Hampir menguasai benteng pertahanan. Dan mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan membendung serangan musuh. Satu-satunya jalan kelepasan untuk menang dari pengepungan musuh adalah dengan memandang Kristus. Dan kondisi ini tidak kita sadari. Musuh sedang menguasai kita, sudah hampir membinasakan kita, dan kita tidak tahu sampai kita memandang Kristus di dalam kasih-Nya yang besar, agar bisa menyatakan spiritualisme yang ada di dalam diri kita. Oke. Sampai di sini, ada teman-teman yang mau menambahkan? Halo Kak Roy. Iya, silakan Joy. Ya, jadi sebenarnya intinya Kak, kalau orang nggak belajar kehidupan Tuhan Yesus, nggak belajar Tuhan Yesus, biar orang belajar teori spiritualisme, tetap orang akan ada spiritualisme kan di dalam. Betul. Karena Dengan orang tahu akan, pelajaran ini pun, itu tidak betul, membuat kita berbeda. Itu Betul. dia. Jadi kalau nggak mempelajari, makanya yang pelajaran yang by beholding we become change itu, satu pelajaran yang kita sendiri pas lihat pelajaran-pelajaran E.T. Jones kayak, Tuhan terima kasih ya, itu pelajaran memang Tuhan yang tuntun untuk kita mengenal Kristus secara pribadi. Jadi dengan mengenal Tuhan Yesus, belajar kehidupannya di Side of Ages, melihat itu kita sendiri merasa najis gitu ya, kayak I am the chief sinner seperti Paulus. Tapi walaupun orang belajar E.T. Jones, tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak behold Christ, biar mau bagaimana tetap akan ada spiritualisme, tetap akan merasa diri lebih benar, tetap merasa, kan saya sudah benar, karena saya lebih benar karena saya compare, saya punya diri dengan orang lain. Kita kita mulai condemn orang lain, padahal masa kalau saya I am a chief sinner, terus saya mau condemn orang lain, itu kan it is impossible tuh. Nah, ada lagi yang bisa di-compare dengan chief sinner. That's right, itu dia. Kecuali itu dengan yang paling Lucifer sendiri ya. Iya Kak. Jadi puji Tuhan, kembali lagi kita diajak untuk behold Christ dengan dia punya karakter, dan apa yang E.T. Jones kasih akan menjadi practicality untuk kita semua dengan perjalanan yang spiritualisme yang Kak Roy lagi kasih. Ya, thank you Kak. Thank you, praise the Lord Joy. Dan betul sekali yang Joy bilang tadi, ada pesan bahwa tadi di atas sudah dibilang bahwa continuously. Kenapa? Karena perjuangan kita itu Tuhan izinkan berdasarkan apa? Dia punya waktu. Ada yang ingat? Perjuangan kita yang Tuhan kasih berdasarkan based on apa? Time-nya.
periodenya dan kekuatan untuk menang. Daily base. Roh nubuat bilang, jangan pikirkan besok. Besok belum tentu milik kamu. Apa kamu yakin besok kamu akan bangun? Pikirkan sekarang. Supply of grace dikasih untuk hari ini. Minta untuk hari ini. Kita menang hari ini, maka kita benar di hadapan Tuhan untuk hari ini. Tapi kalau besok kita tidak membina hubungan yang sama, tidak meminta kasih karunia Tuhan, maka spiritualisme muncul lagi dalam diri kita. Dan kita pasti akan jatuh. Walaupun kita kelihatan berbuat baik, berderma, filantropi, itu kita dalam kondisi jatuh. Segala sesuatu tanpa iman itu dosa. Iman adalah saya percaya tanpa Kristus saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Itu adalah iman. Jadi waktu saya melakukan kebaikan, pelayanan, ibadah, kasih Bible study, kasih filantropi, medical missionary, tapi tanpa saya lakukan itu dengan iman, yaitu cari Tuhan pada pagi hari sebelumnya, karena saya tahu saya tidak bisa melakukan apa-apa, maka semua pelayanan hari itu adalah spiritualisme. Saya akan merasa diri saya baik, benar, kaya, memperkayakan diri, tidak melakukan kekurangan apa-apa, dan mulai lihat, waduh, saudara sayang sekali, kita ada bikin bakti sosial, saudara tidak hadir. Padahal dalam hati gregetan, kamu nggak hadir. Kita ada bikin doa subuh, saudara tidak hadir. Kita apa? Karena kita rasa kamu nggak membantu program, kamu tidak hadir memberikan itu, dan lain-lain. Itu semua kita semua pernah apa? Experience. Itulah pelajaran yang at least yang saat ini Tuhan ungkapkan bagi kita ya saat ini. Dan kita rasa kita tutup sampai di sini karena mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, dengan sisa pelajaran berikutnya sebenarnya mau sekali untuk di cover up semua selesai di pertemuan ini, tapi biarlah sisa pelajaran yang sisa mungkin kita percaya ada lagi poin-poin mutiara-mutiara yang Tuhan mau bukakan bagi kita, walaupun sudah mau mengarah ke kesimpulan. Dan sampai sini ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya atau apapun itu untuk sama-sama kita berkomentar atau kita share gitu. Ya, silakan. Jadi lebih jelas itu yang Matius 7 kan, yang ayat 21-22 yang Iya, connect semua. Ya, dan dia bilang, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa dibilang kejahatan? Karena spiritisme ya itu. Jadi baru kelihatan, oh kenapa itu jahat. Ternyata itu spiritisme karena saya yang melakukan itu. Sorry, itu dia. Betul sekali. Dan ada juga Tuhan Yesus bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Ya kan? Iya, betul. Itu juga sama kalau kita lihat dari kacamata kebenaran Kristus, righteousness of Christ, righteousness by faith of Christ, itu sama ya. Kita orang sangka lurus karena dia betul-betul tahu itu lurus. Dia nggak melihat itu ada kesalahan. Dia nggak melihat, dia sangka itu lurus. Tapi ujung-ujungnya ternyata apa? Kebinasaan. Dan itulah spiritualisme. Dan ternyata spiritualisme itu berhubungan sekali dengan Wahyu 3 ayat 17. Aduh, A.P. Jones hubungkan dengan Revelation 3:18. Dan itu menuju kepada siapa? Laodicean Church. Gereja, jemaat di akhir zaman. Yaitu yang mengaku belajar firman Tuhan.
tetapi tidak percaya kuasanya, iya kan? Percaya firman-Nya tapi tidak percaya kuasanya yang sanggup untuk mengubah. Percaya Lalu dengan diri sendiri. Ya, jadi, silakan. langsung ingat yang chapter 12 yang kita bahas dulu, yang ada righteousness by faith-nya Katolik dan righteousness by faith-nya Oh, oke, Protestan. iya, iya. Iya, Iya. makanya sama-sama labelnya righteousness by faith kan, sama-sama labelnya itu. Tapi ternyata righteousness by faith-nya Katolik itu ini yang merasa diri kan, itu yang spiritisme itu. Itulah righteousness by faith-nya Katolik, dan yang righteousness by faith-nya Protestan, inilah yang kalau kita bisa lihat ya. Jadi memang dalam berbagai kacamata dikasih buka di sini. Dia tiap chapter tujuannya sama, tetapi dalam kacamata yang pandangan berbeda yang bisa kita lihat. Iya. Dalam spiritisme, righteous by faith-nya Katolik, itulah yang mau dicoba dikasih lihat ya. Iya, itu Kak yang Itu, Lik. Betul sekali, Lik. Betul sekali. Dan semua itu ada label kekristenan. Betul, Lik? Iya kan? Iya, Artinya label kekristenan, agama-agama ini mengambil Yesus sebagai tokoh dan juru selamat. Tapi dia punya apanya berbeda dengan yang sebenarnya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi minggu depan, dan pada akhir daripada pembacaan bersama minggu depan, nanti kita akan diundang masing-masing saudara-saudari untuk memberikan komentar atau sharing akan pelajaran atau apa yang didapat sehubungan dengan kehidupan kita masing-masing, kerohanian kita, atau itu ya. Jadi masing-masing akan diminta 2-3 menit, ya paling boleh sampai 5 menit untuk memberikan pendapat, komentar, atau apa yang didapatkan dari firman Tuhan mengenai pelajaran yang sangat penting dan untuk keselamatan kita saat ini. Oke. Kalau tidak ada, pada akhirnya kita katakan sama-sama, kita lihat bahwa kayak Joy sudah katakan tadi, oleh mengetahui prinsip ini, sebenarnya belum membawa kita kemana-mana. Karena untuk experience bahwa saya adalah chief sinners, saya harus mengambil waktu personally, individually. Di bawah sini kita belum sempat ya. Di sini ada kalau sempat di highlight. Oh, di sini dikatakan individual ya. Secara individual kita harus ambil waktu untuk membaca atau beholding Christ, supaya kita bisa experience bahwa I am a chief sinner, dan akan keluar secara naturally dari diri kita. Lord, I am a chief sinner. I am the worst than anybody else in this world. Saya yang paling buruk karena saya sudah begitu melihat betapa murni dan sucinya Engkau. Seperti siapa namanya? Siapa yang Matius atau yang melempar jala ikan di sisi yang Tuhan kehendaki, karena dia sudah murmuring dalam hati, sehari-harian tidak mendapatkan makanan. Pada saat itu mereka sudah mulai kembali kepada profesi mereka, karena pekerjaan Tuhan lagi ada sedikit, Tuhan lagi sedikit mengundurkan diri, dan mereka sedikit kembali ke pekerjaan mereka, dan waktu itu dia sudah mulai murmuring, dan dia tahu sudah nggak mau dapat ikan lagi. Tapi waktu Tuhan Yesus katakan perintah buang di sisi yang dia perintahkan dan dituruti, dan waktu mereka angkat itu ikan penuh, jala penuh dengan ikan, dia lepas dia punya itu jala. Dia nggak lagi
fokus kepada menarik jala, tapi dia jatuh di lutut. Dan dia katakan apa? Lord, pergi daripadaku. Saya seorang yang sangat apa? Berdosa. Karena Tuhan mengetahui hatinya yang sudah mengeluh dan murmuring. Dan itu dia merasa dia orang yang sangat berdosa. Dan itulah yang akan saudara dan saya alami kalau kita berada di hadirat Tuhan. Di dalam kita memandang karakter Tuhan, kita akan melihat keberdosaan kita, kita merasa butuh pertobatan, dan pertobatan akan diberikan. Dan kita akan apa? Diampuni dosa-dosanya, kita dibenarkan oleh kebenaran, oleh iman Kristus. Puji Tuhan, kiranya kita semua dikuatkan, dan biarlah ini boleh kita hidupkan untuk senantiasa semakin rindu mencari Tuhan, agar kita boleh experience pelajaran yang sudah sedang kita pelajari hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bawa sama-sama ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih saudara-saudara, dan kita akan tutup dengan doa. Selain usulan doa yang sudah kita ketahui bersama, apakah ada yang mau ditambahkan untuk berdoa, dan apakah